Inilah tanda-tanda seseorang akan mendapatkan rezeki berlimpah. Para pemirsa beriman, irama bertasbih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua menginginkan rezeki yang berlimpah, diberikan kecukupan, semua keinginan kita bisa terpenuhi. Rezeki berlimpah itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala langit dan bumi. Cukup mudah bagi Allah menurunkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kita semua tentunya tahu bahwa tidak semua orang memiliki rezeki yang berlimpah. Tidak semua orang diberikan kemewahan, dan tidak semua orang diberikan sesuatu yang berlebihan. Meski begitu, kita bisa mengetahui tanda-tandanya bahwa rezeki berlimpah itu akan hadir kepada kita. Apakah tanda-tanda itu? Mari saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka, dan tentunya akan menjadi amal jariah untuk kita bersama. Para pemirsa beriman, irama bertasbih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar harapan kami semoga Anda semua yang telah singgah di channel ini diberikan kemudahan dalam segala urusan, selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalani hidup ini, dan semoga usaha Anda tidak sia-sia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan ataupun cita-cita Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa seseorang dengan berbagai sebab tertentu. Setelah dosa tersebut dihapus, maka Allah akan memberikan ridho dan cinta kepada hambanya. Disinilah rezeki akan mulai datang dari arah yang tidak terduga, dari arah yang tidak kita sangka-sangka, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun, yang tentunya akan menjadi tanda-tanda bahwa rezeki berlimpah akan datang kepada kita. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebuah riwayat menjelaskan bahwa tidak ada seorang hamba yang terkena rasa sakit, diberi kesusahan, diberi banyak cobaan, diberi aral, diberi rasa sedih yang tentunya dapat dirasakan, kecuali jika Allah membersihkan dosa-dosanya. Perbuatan menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, mencaci maki, menipu, menzolimi, berburuk sangka, dan beberapa tuduhan jahat lain karena tidak dapat bersaing. Ketika kita dizolimi oleh orang lain, maka disitulah dosa-dosa kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan tambahan pahala, dan akan ditinggikan derajat kita. Para pemirsa beriman yang berbahagia dimanapun Anda berada, oleh karena itu kita harus berhati-hati pada orang yang telah kita sakiti, orang-orang yang telah kita zalimi, karena doanya sangat mustajab, dan jika mereka mendoakan hal buruk kepada kita, maka Allah akan mengabulkan doanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama lebih mawas diri, lebih berhati-hati dalam menjaga sikap dan tingkah laku agar tidak menyakiti orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam sebuah hadis diperintahkan bagi kita untuk takut pada doa orang-orang yang terzolimi, karena tiada satu penghalang pun antara doa orang
tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan dan ataupun hukuman yang akan menimpa pada orang tersebut sesuai dengan apa yang dilakukannya, yaitu menjadi penghambat datangnya rezeki. Suatu riwayat menjelaskan mengenai pertanyaan, siapakah orang yang bangkrut, siapakah orang yang rugi. Kemudian dijawab bahwa orang yang bangkrut dan orang yang rugi pada kaum kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak juga mempunyai harta ataupun barang. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut dari umat muslim adalah mereka yang datang pada hari kiamat tanpa membawa pahala sholat, puasa maupun zakat, tapi mereka datang dengan membawa dosa atas kezolimannya. Ia pernah mencela orang lain, menuduh tanpa adanya bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Untuk menebus kezoliman yang telah dilakukan, maka Allah akan memberikan kebaikannya pada orang yang telah dizolimi. Apabila kebaikan telah habis, dibagikan kepada orang yang dizolimi, sedangkan semua kezolimannya belum ditebus, maka tinggallah kesalahan atau kejelekan yang dimilikinya, sehingga ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, berdasarkan penjelasan tersebut, tentunya kita semua tahu bahwa keberkahan rezeki tidak akan datang pada mereka yang sering berbuat maksiat, yang sering berbuat dosa, yang sering menzolimi orang lain. Ketika kita masih memiliki dosa, maka keberkahan rezeki tidak akan datang kepada kita. Meskipun rezeki kita banyak, tapi belum tentu semua itu mengandung keberkahan. Namun Allah akan memberikan rezeki yang begitu luar biasa bagi mereka yang sudah dihapus dosa-dosanya. Penghapusan dosa ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya menjadi kezoliman orang lain. Inilah tanda-tanda datangnya rezeki yang besar kepada kita. Ketika kita dizolimi orang lain, maka ketika perhitungan amal baik orang yang menzolimi kita akan diberikan kepada kita, sehingga amal baik kita akan terus bertambah, sedangkan mereka yang berbuat zolim hanya tersisa keburukannya saja. Pahala mereka berkurang dan dosa mereka bertambah. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita, berusaha untuk tidak menzalimi, untuk tidak menyakiti orang lain, baik itu secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Marilah kita bersama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya, memohon ridhonya, memohon perlindungannya, memohon pertolongannya. Marilah kita bersama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya, memohon ampunannya, memohon ridhonya, agar apa yang kita kerjakan tidak menyimpang dari ajaran agama kita. Saling menyayangi antar sesama, saling berbagi, saling memberi, saling menolong, dan jangan pernah sekalipun untuk menzolimi orang lain, mencaci maki, menghina, menuduh tanpa bukti, karena itu adalah perbuatan yang dilarang agama kita dan tentunya akan menjauhkan rezeki kita, menjauhkan rezeki kita. Marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, karena hanya diri kita sendiri yang mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa menjadi acuan. Semoga
para pemirsa semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi perlindungan, diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalani perjalanan hidup ini, dan semoga apa yang menjadi cita-cita Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.